Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Narasawiji, sang pembudidaya ikan ya. Kali ini saya akan membahas tentang isu-isu yang sedang naik daun atau sedang viral ya, yaitu isu tentang ikan lele yang bisa menyebabkan gagal ginjal atau ikan lele bisa menyebabkan gagal ginjal itu dari adalah yang mengeluarkan berita seperti itu. Ditambah lagi sekarang ya ada viral di video TikTok ya, yang upload itu Kang Deddy Mulyadi, ya tahulah dia siapa ya. Kang Deddy Mulyadi itu Gubernur Jawa Barat yang lumayan sosial medianya lumayan banyak subscribernya ya. TikToknya ya lumayan, followernya juga banyak juga. Ketika dia upload pasti langsung jadi sesuatu lah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ikan lele yang gagal ginjal. Dan saya sebagian sudah membaca keterangannya, yang gagal ginjal itu lele yang seperti apa dan bagaimana. Nah, jadi gini guys, jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang meneliti itu ya, karena penelitian itu kan membutuhkan biaya yang banyak, tidak sedikit. Dia berhasil menemukan bahwa ikan lele bisa menyebabkan gagal ginjal karena uh, ada yang namanya zat-zat besi yang katanya deposit-deposit seperti itu, yang bila dikonsumsi secara lama atau terus-menerus bisa menyebabkan gagal ginjal. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pemberian antibiotik yang salah seperti disuntik. Ya memang kalau misalkan disuntik ya siapa yang mau nyuntik ikan lele seperti itu, tapi kalau misalkan dia bikin penelitian seperti itu berarti ada seseorang ya yang memberikan antibiotik dengan disuntik. Jadi kali ini yang benar bagaimana ya? Saya sebagai pembudidaya ikan lele, hal-hal seperti itu sudah saya tinggalkan sejak awal budidaya ikan lele. Jadi yang dititik beratkan di situ adalah lele yang memakan limbah seperti kotoran ayam, seperti bangkai-bangkai, dan yang nggak layak seperti itulah. Dan alhamdulillah dari sejak pertama saya budidaya sampai sekarang itu masih full pellet dan paling dicampur dengan dedaunan ya, supaya dagingnya lebih kenceng. Nah, paling seperti itu, sudah jelas aman dan sehat. Dan yang kedua, pemberian antibiotik. Saya sering sekali ya, saya juga kadang-kadang memberikan antibiotik kepada ikan, terutama kalau ikan sedang mengalami sakit atau ikan baru tebar, itu saya memang kasih antibiotik. Dan pemberian antibiotik itu saya bibiskan di pakan, jadi nggak ada yang disuntik-suntikan. Dan antibiotik itu sudah terdaftar semuanya, nggak ada yang ilegal semuanya. Jadi semuanya aman di sini ya Lur ya. Jadi bagi para petani yang mungkin kasih makannya sembarangan, nah diperbaiki lagi yuk demi kualitas ikan lele yang sehat dan uh, aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Karena kita kan budidaya ikan itu tujuannya untuk dikonsumsi orang ya, bukan untuk apalah ya gitu ya. Tujuan ikan lele konsumsi kan untuk dikonsumsi oleh orang atau oleh orang lain yang tidak budidaya lele. Makanya kita sebagai pembudidaya harus bisa membuat ikan lele yang bagus dan enak gitu loh, sehat terutama gitu ya. Nah, di kolom komentar itu banyak sekali para petani mungkin ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau saya jujur saja netral-netral saja sih, karena apa yang dia omongkan nggak saya lakukan. Jadi saya full pellet dan insya Allah sehat dan aman. Nah, terus ada yang komen ini menjatuhkan ikan lele, ini sebenarnya bukan masalah di lelenya tapi cara pemakainya dan segala macam. Nah, jadi gini guys. Jadi sebenarnya citra lele itu sebenarnya bisa terbangun dengan baik. Namun ada oknum peternak yang menginginkan keuntungan yang tinggi dengan cara yang salah. Mungkin eh, tergiur dengan hasilnya, tergiur dengan mungkin sayang misalkan limbah-limbah seperti itu dibuang ya, makanya dikasih makan ikan lele, tergiur dengan keuntungan yang tinggi dengan menghalalkan segala cara. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kita dalam berbudidaya sebaiknya ya kita tetap harus memberikan sesuatu yang terbaik. Kalau misalkan full pellet, untungnya sedikit. Kata siapa untungnya sedikit? Yang bikin sedikit itu adalah cara budidaya kalian. Yang bikin sedikit itu adalah cara marketingnya yang salah. Yang bikin sedikit itu karena kalian terlalu ambisius. Yang bikin sedikit itu karena kalian itu malas belajar. Yang sedikit itu kalian malas eksperimen.
yang sedikit itu karena kalian terbuai oleh indahnya media sosial yang nggak masuk akal gitu loh. Jadi untuk petani buah, padi, lele itu kendalanya saya kira sama, yaitu di marketingnya. Petani lele, petani pada umumnya ya bergantung kepada tengkulak. Jadi ketika panen besar, dia bergantung pada tengkulak dan mau nggak mau menjual harganya dengan murah. Sebenarnya kalau misalkan kita bisa memasarkan sendiri, mungkin mendapatkan harga yang lebih bagus dan keuntungan lebih banyak. Nah, di sini saya mengambilnya di sudut ini. Jadi saya lebih ke marketingnya. Meskipun saya boncos di ongkos, boncos di pakan, tapi saya alhamdulillah bisa menjual ikan lele dengan kualitas yang terbaik. Dan alhamdulillah konsumen pun menerima itu. Meskipun saya buat harga tinggi, dia mau karena dia percaya kepada saya karena saya telah membuat ikan lele yang kualitasnya top. Jadi seperti itu ya. Jadi bagi para petani jangan buru-buru langsung ngambek atau gimana. Kita perbaiki cara budidaya kita, kita perbaiki terus cara marketing kita supaya kita dapat keuntungan yang bagus dalam berbudidaya ikan lele. Tidak hanya menghemat pakan, namun kita juga bisa mandiri dalam pemasaran. Begitu ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar.